Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, hari ini, hari Minggu ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, sama-sama kita akan memuji dan meninggikan Tuhan hari ini. Di bulan yang baru, di bulan November. Kita mau sama-sama tinggikan dan memuliakan Tuhan. Bersyukur setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari berikan hati yang terbaik, kita mau tinggikan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, Kau baik bagi kami, Bapa yang setia dalam hidup kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta Kaulah segalanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari naikkan syukur kita kepada Bapa yang setia. Katakan pujian ini. Bapa, Engkau setia dalam hidup kami, dan aku ingin memuji-Mu, meninggikan-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan setiamu Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari naikkan pujian ini kembali, katakan Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu,
sepanjang tahun ini Tuhan. 10 bulan Tuhan menyertai kami. 10 bulan Tuhan memelihara hidup kami. Banyak hal terjadi Tuhan, tapi kami melihat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Yes Tuhan, Kau tunjukkan setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Engkau mulia. Bapa, Kau setia. Boleh saya undang kita bangkit berdiri kembali, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Ketika naikkan pujian ini sungguh nyatakan, Tuhan aku bersyukur. Sepanjang tahun ini Tuhan memelihara kami, memelihara keluargaku, hidupku, pekerjaanku, usahaku, semua Tuhan. Yes, Engkau mulia Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, Allah hidup. Percaya Allah hadir di sini. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Raja yang kudus, Allah yang mulia. Sembah, naikkan syukur pengagunganmu. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa yang baik. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Tanda kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Segenap hati kami bawa kepadamu pada pagi hari ini. Jiwa kami memuji meninggikan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Allah satu-satunya yang dapat kami percaya. Satu-satunya yang Allah yang kami sembah. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Oh yes Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami. Layakkan kami masuk hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Like never Amen before. Tuhan. Oh my I worship You Lord, I worship Your holy name. Lebih lagi nyatakan bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. His holy name. Sing like never before. Sing like never We worship You before. Lord. Oh my soul, I worship You. I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih kesempatan pagi ini. Kami masih bisa memuji dan meninggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang beracara di tempat ini. Roh Kudus yang melawat setiap kami. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan kami datangkan adalah lawatan Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh beli salam kiri kanan, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita yang diberkati Tuhan, hari ini kita masuk hadiratnya lebih lagi. Amin. Siap memuji Tuhan? Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan ya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Dia. Amin. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan Hati bersyukur. kami bersyukur Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan yang baru. Bersuka. Sukacita Tinggikan Dia. Tinggikan Dia. Katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah, saat kami menyembah, amin. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya, amin. Percaya Tuhan hadir saat puji-pujian dinaikkan bagi Dia, amin. Kembali katakan yuk. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. lebih lagi katakan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan yang baru. Yes Tuhan. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya. Dengan hati bersyukur. Yes Lord. Masuk gerbang-Nya. Dengan pujian. Kami bermasmur bagi-Mu Tuhan. Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Tinggikan Dia saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Katakan. Hadirat Allah nyata dalam Yes Tuhan, pujian. kami menyembah. Kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian. Saya mau Bapak Ibu saja katakan saat hati bersyukur. Saat hati lebih lagi dan jiwa. Ya saat kami menyembah. Tangan kami angkat bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kembali katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata Dalam pujian. Kau hadir di tengah kami Tuhan. Saat kami menyembah Dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kembali katakan dengan sepenuh iman. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita?
Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan mungkin bisa saya umumkan di sini bahwa gereja sudah mengeluarkan juga amplop persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk Natal kita dapat masukkan dalam amplop yang sudah disiapkan. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik, dan untuk itu Saudara Aaron akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan ya Tuhan hanya kepadamu untuk setiap berkat yang boleh senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kecukupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini dengan persembahan kami. Biarlah apa yang boleh kami tabur, apa yang boleh kami berikan ya Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati dimulai dari ujung kiri dan kanan. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, biarlah pujian bagi Dia selalu ada dalam mulut kita, amin, seumur hidup kita. Mari siapkan hati yang terbaik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami tidak pernah bisa melupakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan memberikan nyawa-Mu bagi kami. Bahkan setiap hari-hari kami Tuhan berikan penolong bagi kami. Tuhan tidak melihat siapa kami. Tuhan menerima kami apa adanya. Kami mau siapkan hati yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan mau berbicara pada kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Yes Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari seandainya kita bangkit berdiri, katakan, Kau bukan Tuhan
Tuhan yang memandang benar Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yes Lord. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Sangat Berarti bagiku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bersyukur pagi ini Tuhan, di minggu pertama di bulan November, kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih kalau sebentar kami menikmati sakramen perjamuan kudus, di mana kami boleh mengenang, mengingat akan pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau curahkan bagi kami, bahkan telah mengubah hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Dan kami semua yang hadir siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Hari ini kita akan kembali berbicara tentang hidup. Hari ini kita akan kembali berbicara tentang hidup. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana. Dan tinggal di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Yakobus bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di dalam kitab Mazmur dikatakan hidup manusia itu seperti mimpi. Ya, seperti mimpi Bapak Ibu. Hari ini ada, besok bisa tiada. Kemudian hidup manusia digambarkan seperti rumput Bapak Ibu. Rumput yang kelihatan pagi hari segar. Kemudian siang hari dia kena matahari. Sore hari dia lisut dan layu. Kemudian dia diinjak-injak orang. Kalau kita melihat fenomena kehidupan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah kita sering mendengar atau menyaksikan tentang kehidupan manusia yang hari ini masih sehat, hari ini masih kita bisa ketemu, tapi setelah itu kita mendengar kabar orang itu sudah tiada. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa kejadian yang menimpa hidup manusia menandakan bahwa betul apa yang Alkitab katakan. Hidup kita ini seperti uap. Hidup manusia ini seperti mimpi. Hidup manusia ini seperti rumput. Seperti yang Alkitab gambarkan tentang kehidupan manusia. Nah, berbicara tentang hidup, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hidup itu adalah suatu ujian. Hidup itu adalah suatu ujian.
Ujian yang kita alami, yang kita hadapi namanya ujian iman. Jadi ujian yang harus kita hadapi selama kita hidup di dunia ini namanya ujian iman. Coba kita lihat dalam satu peristiwa dalam kitab Kejadian Bapak Ibu. Pasal 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Alkitab berkata Allah mencoba Abraham. Allah menguji Abraham. Apanya yang diuji Bapak Ibu? Yang diuji adalah iman percayanya Abraham. Abraham di tengah-tengah sukacita bersama dengan Ishak, anak yang dia nanti cukup lama untuk mendapatkannya. Lalu tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, untuk apa? Untuk Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Abraham dicoba imannya. Abraham diuji iman percayanya. Apakah satu Abraham masih tetap percaya bahwa Allah yang mengujinya itu adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Abraham mengalami ujian iman. Dan puji Tuhan, ternyata Abraham lulus dalam ujian iman. Bahkan dia disebut Bapa orang beriman. Tokoh-tokoh Alkitab pun yang lain harus banyak mengalami ujian iman. Demikian juga kita, ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Kita yang hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau tidak mau, kita harus menghadapi yang namanya ujian iman. Apa buktinya Bapak Ibu? Kesulitan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, itulah bagian proses ujian iman yang harus kita lewati. Tergantung apakah kita mau menang atau tidak dalam menghadapi ujian iman tersebut. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, peristiwa COVID-19 ini pun adalah bagian dari proses ujian iman yang harus kita lewati sebagai anak Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan di mana orang banyak mengalami kehilangan. Disitulah iman kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita masih tetap beriman kepada Dia? Apakah kita masih tetap percaya kepada Dia? Di tengah-tengah masa yang sulit yang harus kita lewati. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tujuan dari semuanya itu adalah supaya kita memiliki iman yang berkualitas. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen harus menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang berkualitas. Artinya di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah ujian yang menimpa hidupnya, imannya harus tetap menunjukkan iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan cepat undur. Jangan cepat kecewa sama Tuhan. Kalau kita undur, kita kecewa sama Tuhan, artinya kita tidak lulus dalam menghadapi ujian iman yang sedang kita jalani. Kemudian Bapak Ibu, yang berikut ujiannya namanya ujian karakter. Karakter kita diuji Bapak Ibu. Emas yang dimurnikan dalam api itu dapat berbicara tentang karakter. Setiap orang, karakter kita ini harus diuji.
Kenapa karakter kita harus diuji? Supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu. Supaya orang Kristen punya karakter seperti Kristus. Karakter kita ini mesti diuji. Sehingga apa? Karakter kita ini bisa diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Contoh Bapak Ibu. Dulu kita ini orang yang egois. Yang selalu mau menang sendiri. Tuhan uji karakter kita. Supaya apa? Kita memiliki karakter di mana kita bisa belajar mengalah sama orang. Tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak mau ngalah. Tapi kita belajar bisa menerima orang. Terlebih kita bisa menerima orang apa adanya. Kemudian Bapak Tuhan, dulu kita mungkin memiliki sifat pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Tuhan uji Bapak Ibu. Supaya karakter kita menjadi karakter yang dulu pemarah jadi peramah. Dan tidak gampang tersinggung Bapak Ibu. Itu diuji karakter kita. Dan biasanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita punya hal-hal demikian, Tuhan izinkan terjadi supaya kita jadi gampang marah, gampang tersinggung. Ya, supaya kita menunjukkan bahwa kita ini jadi orang yang egois. Disitulah letak ujian yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa lewati itu, berarti kita lulus dalam ujian karakter di hadapan Tuhan. Dan karakter kita sedang menuju seperti karakter Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karakter kita ini mesti diuji. Supaya apa? Sekali lagi, supaya karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Pelit Bapak Ibu, tahu pelit? Pelit itu karakter loh. Itu karakter tuh pelit. Bapak Ibu Tuhan, kadangkala mau kata ada orang yang uangnya banyak, tapi pelitnya minta ampun. Ada Bapak Ibu. Dia boleh kaya secara harta, tetapi dia pelit. Dan berarti apa? Dia miskin dalam hal memberi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Nah kalau kita di tengah-tengah kepelitan kita Bapak Ibu, kita memiliki hati yang mau memberi, berarti apa? Kita telah lulus dalam ujian karakter. Ini bagian dari ujian karakter. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Jadi dimanapun kita ditempatkan Tuhan Bapak Ibu, di pekerjaan, di dalam dunia usaha, dalam dunia pelayanan, dalam dunia pendidikan, karakter Kristus tetap bisa memancar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, bicara tentang hidup. Yang pertama tadi, hidup itu adalah suatu ujian. Ada ujian iman dan ada ujian karakter yang kita mesti lewati. Yang kedua, berbicara tentang hidup, hidup itu adalah suatu kepercayaan Bapak Ibu. Suatu kepercayaan. Tuhan mempercayakan kepada kita. Untuk kita memiliki berkat-berkat yang Dia berikan atas hidup kita. Tuhan kasih kita kepercayaan Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, artinya Tuhan sedang mempercayakan kepada kita. Dipercayakan kita untuk bisa menikmati berkat-berkat melalui pekerjaan dan usaha yang kita jalani dari Tuhan. Kalau hari kita sukses di dalam studi kita, artinya Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita bisa apa? Menikmati pendidikan yang tinggi. Dipercayakan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati pendidikan yang tinggi. Kalau kita punya karir yang bagus, kalau kita punya usaha yang diberkati, itu artinya Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu kisah Tuhan, kita
kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola semuanya itu. Tetapi harus kita ingat bahwa itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita hanya sebatas diberikan apa? Kepercayaan oleh Tuhan. Ini mesti kita pahami, Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki hari ini di dunia ini, itu sebatas kepercayaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Untuk kita kelola. Tapi ingat, itu bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita harus pahami akan hal ini. Kenapa Bapak Ibu kita harus pahami akan hal ini? Supaya ketika kita mengalami kehilangan sesuatu dalam hidup kita, kita tidak akan kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar seperti Ayub. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ayub. Ayub dalam 1 hari 2 hari dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan hartanya. Dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan dia kehilangan istrinya. Dan yang lebih menyedihkan, dia pun tubuhnya seperti orang kena borok. Sakit Bapak Ibu. Gatal. Sampai Alkitab berkata dia mesti garuk tubuhnya pakai beling. Kalau orang dunia bilang, sial banget tuh Ayub. Hidupnya sial. Hartanya habis dalam sekejap. Anaknya mati semua. Istrinya ngutukin dia. Kalau orang dunia bilang dia sial Bapak Ibu. Tapi apa yang Ayub lakukan? Di tengah-tengah keadaan dia kehilangan sesuatu yang berharga yang dia miliki. Apa yang Ayub katakan sama Tuhan? Ayub berkata dengan jelas, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia sadar semua yang dia miliki itu karena Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan sekarang ambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu kita mesti mengerti rahasia akan hal ini. Sehingga satu kali kelak kalau Bapak Ibu mengalami kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Kita kehilangan usaha, kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita bisa berkata, belajar seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Meskipun itu susah Bapak Ibu. Tapi itu yang Alkitab ajarkan tentang hidup yang harus kita jalani. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup adalah sebuah kesempatan. Yang pertama, hidup adalah suatu ujian. Ada ujian iman, ada ujian karakter. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola hidup kita dengan baik. Yang ketiga, hidup itu adalah suatu kesempatan. Selama kita masih hidup, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, kesempatan untuk berbuat baik kepada banyak orang, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak orang yang menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan atas hidupnya. Ibu Bapak, ada ungkapan mengatakan, kadangkala kesempatan tidak datang 2 kali. Artinya begini Bapak Ibu, setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat kita, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi kawan sekerja Allah. Artinya kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Setelah kita dikasih kesempatan, setelah kita dikasih kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita udah mati, kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Sering saya bilang Bapak Ibu, kenapa ada ibadah tutup peti?
Karena yang mati tidak bisa tutup petinya sendiri. Artinya apa? Orang kalau udah mati, kita gak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih hidup, kita masih sehat, kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Artinya kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan selagi kita masih hidup. Dari apa yang kita punya, talenta kita, pemikiran kita, harta kita, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tahu lagu yang kita suka nyanyikan yang berkata begini, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bapak Ibu, yang ngarang lagu ini punya kisah kehidupan. Dikarang oleh seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, satu kali anaknya laki-laki, Bapak Ibu, anaknya bertumbuh menjadi anak yang baik, aktif di gereja, melayani Tuhan. Dia bisa main musik, Bapak Ibu. Umur 17 tahun, Bapak Ibu, anaknya meninggal dunia. Anak yang dia sayangi, anak yang membantu menopang pelayanannya, umur 17 tahun meninggal dunia. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesedihan hatinya si hamba Tuhan tersebut, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua ini? Dia coba koreksi dirinya. Dia bergumul dengan Tuhan melalui peristiwa kematian anaknya. Anak pertama loh Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan pergumulan dia dengan Tuhan, Tuhan ngomong di hatinya, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ngomong, Bapak Ibu? Apa yang Tuhan katakan di hatinya? Tuhan bilang begini sama hamba Tuhan itu, hidup ini adalah kesempatan. Artinya Bapak Ibu, bukan lamanya kita hidup. Artinya apa yang kita bisa isi selama kita masih hidup. Bukan lamanya kita hidup. Berapa banyak orang hidup umurnya panjang, itu bagus. Tapi apa yang kita isi dari hidup ini? Ada orang yang umurnya singkat, tapi dia telah memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dia isi hidupnya untuk Tuhan selagi Tuhan kasih dia kesempatan. Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita hari ini. Jangan kita sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ingat tuh Bapak Ibu, kita gak pernah tahu umur kita. Siapa yang pernah tahu umur seseorang? Gak ada yang tahu. Tadi kita berkata hidup manusia itu seperti uap, seperti mimpi. Hari ini ada, besok bisa tiada. Itu hidup manusia. Dan Alkitab sudah kasih tahu. Makanya mumpung kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik mungkin untuk jadi kawan sekerja Allah. Bukan berarti jadi pendeta Bapak, bukan. Jadi kawan sekerja itu artinya selagi kita hidup, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, artinya kita sedang menjadi kawan sekerjanya Allah. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk Tuhan, berarti kita sudah menjadi kawan sekerjanya Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus saat ini. Haleluya. Nyanyikan lagu haleluya 12 kali Bapak Ibu. Haleluya. 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 Haleluya.
bersama saat ini. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum, lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar setiap kami memakan dan minumnya, kami percaya kami akan semakin mencintai Tuhan. Kami boleh mengalami pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terlebih kami yang sakit dapat disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami yang lemah dikuatkan kembali, karena kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan lagu Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima tadi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau terus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat hosti, kita angkat tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan Bapak Ibu di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita percaya dengan minum dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita proklamirkan perkataan iman dengan lagu ini. Ku berdiri di tengah umatku, Dari segala suku bangsa, dari Amin. segala suku bangsa. kami umatmu yang telah ditebus dan diselamatkan. Yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan. Tiada kata layak untuk ku berikan. Tiada kata Tiada kata layak. memujimu, tapi ku kan bersorak Segenap hati segenap dan hati kekuatanku. dan Amin. kekuatanku. Amin. Mari katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, Suku suku bangsa, bangsa, semua semua makhluk makhluk dan dan pulau. pula. Berikan glory, berikan berikan hormat, hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. katakan sekali lagi, berikan pujian. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja, Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Kalau ada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan diangkat. Oh Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau sedang bekerja bersama kami. Ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap tangan diangkat pagi ini. Dimanapun kami berada, baik ada di rumah maupun ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu sanggup menjangkau kami. Amin. Kuasa-Mu sanggup menolong hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Amin. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Amin. Terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Amin. Dan pemulihan dari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Engkau sudah hadir dan Engkau sudah memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ibadah onsite maupun ibadah online. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan kesempatan kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Indonesia jadi berkat Yes. buat bangsa-bangsa Amin. lain. Berkati Bapak Presiden, Ya Tuhan. Wakil Presiden, Ya Tuhan. aparat pemerintahan, Ya Bapak, ya dari Bapak. tingkat pusat sampai tingkat daerah. Amin. Kami memberkati TNI, Amin. kami memberkati Polri. Yes, amin. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. Indonesia diberkati oleh Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin kita diberkati, amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kembali Bapak Ibu dipersilahkan untuk maju ke depan, memberikan persembahan yang terbaik dan naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun
sukacita, katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada saat ini, maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Berikutnya hamba-hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-37 kepada Bapak Gembala Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH dan Ibu Pendeta Muda Amelia Diana Sapia pada tanggal 3 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 12 November 2021 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya ada informasi bahwa akan diadakan vaksinasi COVID-19 untuk warga dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang belum divaksin. Akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 9 pagi. Vaksinasi ini bekerjasama dengan Kelurahan Sukabumi Utara, Tunas Toyota dan juga warga di sekitar RT 9 Sukabumi Utara. Jadi Bapak Ibu yang belum divaksin silahkan datang, nanti berkoordinasi pendaftaran menghubungi sekretariat Ibu Mika. Selanjutnya adalah ibadah raya pada hari Minggu 14 November 2021 akan diadakan sebanyak 3 kali seperti biasa. Ibadah pertama pukul 7.30 di tempat ini dan ibadah kedua pukul 9 dan pukul 11 di GBI di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah harap mendaftarkan melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Geraha Pena. Dan dalam rangka persiapan Natal, GBI dengan alamat Geraha Pena, gereja mempersiapkan amplop persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal, GBI dengan alamat Geraha Pena dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang telah dibagikan. Dan terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta gereja dan saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari Sabtu besok kita dapat anugerah kerjasama dengan Kelurahan Sukabumi Utara, dengan warga RW 04 Bapak Ibu, dan juga bekerjasama dengan Tunas Motor Toyota Bapak Ibu. Jadi rupanya tanggal 13 itu seluruh dealer Toyota mengadakan bakti sosial se-Jakarta. Bayangin Bapak Ibu. Nah kita kebagian di sini kerjasama sama mereka jadi tuan rumah. Doakan supaya acara ini benar-benar memberkati dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita katakan dengan iman.
izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Roh Kudus sudah tolong ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati.